Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhfutuhuddin, Prodi HKI. Ini mau menerangkan pelajaran PKN yang berjudul NKRI dan Otonomi Daerah. Pendahuluan, latar belakang, urgensitas NKRI. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Negara Kedaulatan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang memiliki beraneka ragam ras, suku, adat, dan budaya, serta luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya kemerdekaan ini, secara resmi Indonesia mempunyai suatu keutuhan dan kekuasaan wilayah, adat, budaya, serta suku yang menghiasi dan menjadikan negara ini menjadi negara majemuk. Berbagai elemen sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) yang begitu melimpah, dan keanekaragaman flora fauna merupakan suatu bentuk nyata surga dunia yang dimiliki oleh negara ini. Diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat memaksimalkan potensi yang ada dan memberikan manfaat seperti terwujudnya situasi dan kondisi negara yang tentram, aman dan nyaman, berkembang pesatnya bangsa dalam berbagai sektor, mengokohkan identitas dan jati diri bangsa, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, apa yang dimiliki negara kita saat ini tidak masuk dalam kamus jual beli dalam bentuk apapun. Ini merupakan suatu akad dari seluruh elemen bangsa ini. Bahkan saya pernah mendengar dalam satu ceramah almarhum Gus Dur, kurang lebihnya beliau berkata, tidak ada satupun jabatan yang harus diperjuangkan dengan nyawa entah itu setinggi apapun. Tapi kalau sudah menyangkut harkat dan martabat negara, maka harus dipertaruhkan, walaupun itu nyawa taruhannya. Dari kutipan tersebut bisa saya artikan bahwa NKRI harga mati adalah segala harkat dan martabat negara yang bersumber berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 harus dipertahankan, diperjuangkan, dan dijunjung tinggi meskipun nyawa taruhannya. Lika-liku bangsa ini sebenarnya masih panjang, ada beraneka ragam rintangan yang sudah menanti di masa depan. Jika sedikit saja bangsa ini kehilangan harkat dan martabat serta jati diri bangsa, lalu mau dikemanakan negara ini? Bentuk keprihatinan tentu saja tidak cukup, perlu adanya ikhtiar yang nyata. Contoh kecil semisal hafal dan mengamalkan Pancasila. Belajar dengan tekun jika Anda seorang pelajar atau mahasiswa. Bekerja dengan sungguh-sungguh, saling bergotong royong, dan masih banyak lagi. Upaya ini diperlukan agar negara ini mampu berjalan sesuai dengan arah yang ditentukan oleh pendahulu kita. Tujuan makalah untuk memahami dan menyelesaikan materi yang tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing. Manfaat penelitian, memberikan wawasan dan pengetahuan bagi yang mendengarkan, membaca, dan penulisnya. 1. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud otonomi daerah? Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Otonomi daerah sendiri berasal dari kata Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang berarti sendiri, kemudian nomos yang berarti aturan. Otonomi adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah dan otonomi daerah dengan tujuan untuk mendapatkan mengembang daerah itu dan seluruh masyarakat yang ada di daerah itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak kewenangan dan hak kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara kita juga sudah menerapkan daerah otonom. Namun, apakah pelaksanaan daerah otonom berjalan lancar tanpa kendala atau sebaliknya?
Dan jika ada kendala, bagaimana cara pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah tersebut? Pada dasarnya terkandung 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat. 2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat atau publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah pertama kali dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah juga telah mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang tentunya terdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Ada beberapa landasan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang meliputi tujuan politik, tujuan administrasi, dan juga tujuan ekonomi. Ada beberapa hal yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain upaya mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah juga terdapat tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah belum optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya aspek regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan regulasi. Masalah ini telah berhasil diselesaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun dalam prakteknya, ketidakjelasan pengaturan undang-undang seringkali menimbulkan masalah baru yang dapat menjadi sumber konflik antara struktur pemerintah daerah yang tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Permasalahan tersebut antara lain adanya eksploitasi pendapatan daerah. 2. Pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi daerah belum mantap. 3. Belum memadainya ketentuan pelaksanaan otonomi daerah. 4. Kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. 5. Korupsi di daerah. 6. Adanya potensi konflik antar daerah. Masalah-masalah tersebut akan terus menjadi masalah tersendiri, terlepas dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah pemerintah melakukan kajian untuk merevisi undang-undang yang dipandang menimbulkan masalah baru. Jika pemerintah dan masyarakat mempunyai tujuan yang sama dalam menyelesaikan masalah ini, tentunya kemakmuran dan yang sesungguhnya akan cepat terwujud di negara kita. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain membuat rencana induk pembangunan nasional dan dalam mewujudkan sinergi pembangunan di daerah agar menjadi dasar pembangunan di daerah dan pemerataan pembangunan antar daerah. Memperkuat peran daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan untuk menanamkan rasa nasionalisme seperti kewajiban pengibaran bendera merah putih. Membatasi anggaran kampanye karena menurut penelitian tentang korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akibat pemilihan umum yang berbiaya tinggi, daerah melakukan korupsi. Melarang anggota keluarga anggota daerah maju dalam pilkada untuk mencegah terbentuknya dinasti politik. Meningkatkan pengawasan pembangunan di daerah dengan memilih Menteri Dalam Negeri yang mampu mengawasi pembangunan di daerah, melaksanakan good governance dalam memangkas birokrasi, reformasi birokrasi, memberikan pelayanan satu pintu bagi masyarakat, melakukan efisiensi anggaran, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain jasa dan pariwisata untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam penerapannya. Mungkin penerapan otonomi daerah di Indonesia belum begitu sempurna, namun dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia sudah cukup dapat membantu dalam membangunkan berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.